Desa adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam mengelola hajat hidup masyarakat. Semakin profesional pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan semakin baik pula pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Meski tidak akan pernah ada kepuasan 100% masyarakat desa terhadap pemimpinnya, yakni kepala desa sebagai pemegang tampuk amanah warga. Nah, seperti dimaklumi bersama bahwa Desa Salo, Kecamatan Salo yang dinahodai Ifasni Arham MAG merupakan salah satu desa yang terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan kenyamanan, pelayanan dan pembangunan di wilayahnya. Maka untuk lebih memantapkan derap kebersamaan aparatur desa, maka insya Allah Desa Salo masuk nominasi Desa Anti Korupsi di Kabupaten Kampar untuk selanjutnya akan diperlombakan di tingkat provinsi serta nasional. Amin. Di video sebagai pelaksana tugas Dinas Kominfo Pertanian Kabupaten. Nama saya Bapak Haji Sami Haji Deros MSI yang sudah berkelimang atau berkerumus di Humas dan Kominfo itu lebih kurang 31 tahun sama. Jadi berkaitan dengan ditetapkannya Desa Salo sebagai kandidat atau nominasi untuk diajukan sebagai desa anti korupsi di tingkat provinsi, yang mudah-mudahan nanti juga mewakili provinsi ke tingkat nasional. Sebagaimana yang sudah kita lakukan secara bersama-sama di Desa Pulau Gadang. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kita hantarkan sebagai salah satu desa anti korupsi tingkat nasional yang penghargaannya diberikan langsung pada waktu itu oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur. Desa Salo masuk juga dalam nominasi Desa Anti Korupsi menyusul Desa Pulau Gadang di tahun kemarin. Ada yang ingin Pak Kadi sampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ini salah satu apresiasi untuk Desa Salo yang memang desa anti korupsi ini setiap tahun dilakukan evaluasi oleh KPK, dan Kampar alhamdulillah untuk tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu dijadikan salah satu desa yang ada di Kampar di Pulau Gadang sana menjadi desa anti korupsi tingkat nasional. Nah, apabila ini nanti Desa Salo ini bisa memenuhi kriteria atau indikator-indikator yang diharapkan, tentu tidak tertutup kemungkinan akan menjadi 2 desa pula di Kampar menjadi desa anti korupsi tingkat nasional. Namun untuk itu semua perlu seperti yang kami sampaikan tadi, perlu tentang pengolahan informasi itu harus dilaksanakan secara digitalisasi dan mempergunakan berbagai cara, berbagai kanal, baik manual maupun digitalisasi, karena sesuai dengan berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik itu. Jadi kita sudah sampaikan kepala desa, BPD dan masyarakat, karena untuk mendapatkan hasil itu harus menjadi komitmen bersama. Ya, di Kampar ada 3 desa yang masuk nominasi, dan dari 3 desa tersebut Pak Kadis, tampaknya Desa Salo bakal meraih peringkat yang teratas. Nah, ini baru seleksi awal Pak, seperti katakan oleh Irban 5 tadi, dari 3 desa itu kan akhirnya mengerucut kepada 1 Desa Salo. Nah, Desa Salo ini baru bakal calon bakal yang akan kita ajukan ke tingkat provinsi. Namun sebelum kita ajukan ke tingkat provinsi, kita lakukan pembinaan sehingga nanti memenuhi unsur-unsur atau indikator yang dinilai tadi. Jadi ini upaya yang dilakukan oleh Inspektorat bersama Jalan dan juga Kominfo untuk membenahi mana-mana yang harus menjadi persyarat-persyarat itu sehingga kita bisa menjawab indikator-indikator itu. Ya, ini kan hanya salah satu upaya mendorong semua desa di Kampar itu anti korupsi, ya, Bapak Kadis. Ya. Tentu ini ada juga harapan kita kepada desa-desa yang lain untuk terus giat melakukan hal yang sama. Harapannya? Ya, seperti saya katakan tadi Pak, ini kan amanah undang-undang, amanah undang-undang. Tapi kan dalam rangka implementasi dari undang-undang, terutama di bidang kami itu tentang keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tadi, itu tanpa kecuali Pak, tanpa kecuali seluruh desa, mulai desa sampai ke tingkat pemerintah pusat wajib melaksanakan azas undang-undang ini. Namun karena itu perlu proses, maka pemerintah memberikan kebijakan adanya pilot-pilot project atau semacam nominasi-nominasi yang pada akhirnya nanti desa-desa yang sudah ditata itu juga menjadi
berkewajiban untuk mempercepat terwujudnya implementasi undang-undang itu. Makasih Pak Kadis. Sukses. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, Pak Wali, dengan berakhirnya acara ini diakhiri dengan deklarasi anti korupsi, desa anti korupsi ini, apa yang mau sampaikan? Silakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tak banyak yang mesti saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan desa kita menjadi desa anti korupsi. Artinya dengan adanya deklarasi ini, pemerintahan desa berkolaborasi dengan masyarakat bagaimana caranya agar kita terhindar dari kegiatan anti korupsi ini. Kegiatan korupsi itu kan banyak, bukan hanya dalam bidang korupsi uang, bisa penyalahgunaan wewenang dan segala macamnya. Artinya kolaborasi kita itu sangat penting antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena ini bukan lagi berbicara Pemdes anti korupsi, tapi desa anti korupsi. Kalau sudah berbicara desa, berarti seluruh masyarakat desa itu terlibat dalam kewajiban untuk menghindari korupsi.